Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rekan-rekan para direktur BUMDes, para pegiat, para pemerhati Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang, kami edisi perdana melaksanakan salah satu ikhtiar dalam rangka tentu meningkatkan kapasitas kita semua dalam konteks pembinaan pengembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Sumedang. Klinik BUMDes seperti yang sudah kita ketahui punya dua program besar. Yang pertama Mabar bersama belajar dan yang kedua adalah Tepang atau Temu Peluang. Hari ini kita akan melakukan salah satu ikhtiar kami melalui konten-konten dalam rangka peningkatan kapasitas untuk kita semua. Melalui Mabar, hari ini kita mulai dengan menampilkan salah satu konten perdana kami yang untuk kemudian ke depan ini akan terus kita lakukan, akan terus kita buat konten-konten berikutnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di ikhtiar kita untuk meningkatkan kapasitas kita semua. Hari ini, di konten perdana ini kami mengambil tema terkait dengan tantangan, permasalahan, dan strategi pembinaan atau pengembangan BUMDes ke depan. Ini menjadi hal yang penting karena tentu kita harus memetakan dengan baik apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi permasalahan. Hari ini beberapa hal yang kita coba sampaikan terkait dengan tema yang tadi saya sampaikan. Kita ketahui secara umum bahwa fenomena BUMDes yang dibentuk di desa hanya dengan alasan formalitas atau bukan karena fungsionalnya, ini sudah menjadi rahasia umum. BUMDes dibentuk hanya karena memang menjadi satu keharusan, menjadi suatu ketentuan di mana di desa harus ada BUMDes, sehingga terkesan hanya formalitas. Bukan dibentuk karena memang menjadi suatu kebutuhan, bukan dibentuk karena menjadi suatu ikhtiar dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak semua memang, meskipun harus diakui, sebagian besar masih dalam posisi seperti itu. Belum optimal memberikan manfaat ke masyarakat desa. Kehadiran BUMDes harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk memahami berhasil tidaknya, tentu banyak indikator yang bisa kita lihat. Salah satunya tentu yang paling utama, indikatornya adalah apakah BUMDes dapat menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, atau memperkecil ketimpangan yang ada di desa. Kemudian juga BUMDes harus bisa atau harus dapat mewujudkan dari demokrasi ekonomi yang ada di desa. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi? Tentu ini adalah bagian dari upaya untuk merubah nasib, untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. BUMDes yang didirikan tidak sesuai dengan filosofi demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang profesional dapat dipastikan hanya ada raga tetapi tidak ada jiwa atau ruhnya. Hanya ada lembaganya tapi tidak berjalan operasionalnya. BUMDesnya cenderung tidak berkembang, tidak beroperasi, karena usahanya tidak berjalan, dan pada akhirnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab hal ini? Tentu banyak penyebabnya. Dalam kenyataannya, di setiap desa akan berbeda dengan di desa lainnya. Dimensi kelembagaan atau sumber daya manusia, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bahkan politik juga menjadi faktor penyebab yang menjadi tantangan dan permasalahan BUMDes ke depan. Apa saja sebetulnya tantangan dan permasalahan tersebut? Tentu hari ini kita akan coba urai. Apa sih yang menjadi permasalahannya? Ada dua gambaran umum yang menjadi tantangan dan permasalahan BUMDes. Yang pertama, ada di dimensi SDM dan kelembagaan, dan yang kedua ada di pengembangan usaha. SDM-nya ada, kelembagaannya ada, tidak cukup kalau kemudian usahanya juga tidak berjalan. Maka dua tadi tentu ini harus kemudian bisa terpetakan dan kemudian kita ambil solusi, kita cari strategi yang akan kita lakukan.
Terkait dengan tantangan dan permasalahan yang pertama, terkait dengan SDM dan kelembagaan, pertama, kita tahu persis sampai sejauh mana hubungan kelembagaan ini menjadi masalah di BUMDes. Bagaimana penasehat, bagaimana direktur, bagaimana pengawas, ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh, harus menjadi satu tim yang kompak, harus mempunyai satu visi, satu tujuan. Karena kalau ini tidak, tentu ini yang menjadi masalah. Yang kedua, kapasitas SDM yang ada di BUMDes, kita harus akui. Memang perlu ada peningkatan kapasitasnya. Legalitas per hari ini juga tetap masih menjadi bagian dari tantangan dan permasalahannya. Belum sebuah BUMDes mempunyai sertifikat badan hukum. Belum sebuah BUMDes mempunyai NIB. Belum sebuah BUMDes mempunyai NPWP. Maka hal ini juga harus kita ikhtiarkan sebagai bagian dari bagaimana ke depan BUMDes bisa berkembang. Akuntabilitas juga menjadi hal yang penting ke depan, tentu BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya, dalam melaksanakan operasionalnya, maka pertanggungjawaban ini menjadi bagian yang penting. Karena pengelola diberi amanat oleh musyawarah desa untuk melaksanakan pengelolaan BUMDes. Maka dalam periode tertentu tentu harus ada pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban ini akan diukur sebagai bagian dari sampai sejauh mana akuntabilitas ini bisa dihadirkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan usaha. Banyak sekali usaha-usaha BUMDes yang tidak berkembang disebabkan karena pertama, tidak melaksanakan pemetaan potensi desa secara optimal. Sehingga usahanya cenderung mengikuti usaha BUMDes yang lain, cenderung mengikuti tren usaha yang mungkin dalam perspektif bisnis ini hanya sesaat saja. Kemudian juga masalah yang terjadi di pengembangan usaha ini terkait dengan kemitraan usaha. BUMDes sedikit sekali bahkan cenderung belum bisa melaksanakan kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan usaha yang ada di BUMDes. Akses pasar dan modal juga menjadi permasalahan yang sekarang ini kita hadapi. Terakhir, tentu digitalisasi per hari ini menjadi bagian yang penting. Dan ini harus mulai dikembangkan. Ekosistem digitalisasi ekonomi di desa harus kemudian diawali oleh BUMDes. BUMDes harus menjadi penggerak ekosistem digitalisasi ekonomi di pedesaan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita memetakan beberapa hal yang menjadi tantangan, menjadi permasalahan? Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita lakukan revitalisasi BUMDes ke depan. Revitalisasi BUMDes tentu bukan hanya sekedar mengganti pengurus, mendapatkan sertifikat badan hukum, tetapi bagaimana menjadikan BUMDes berkelanjutan dan benar-benar memberikan manfaat nyata pada masyarakat desa. Maka revitalisasi BUMDes ini menjadi satu keharusan. Harus kita lakukan, harus bersama-sama kita ikhtiarkan. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam konteks revitalisasi BUMDes? Ada 4 yang ke depan bisa menjadi strategi kita bersama. Pertama, penguatan dan reposisi kelembagaan BUMDes. Yang kedua, penguatan usaha BUMDes. Yang ketiga, penguatan kerjasama BUMDes. Dan yang terakhir adalah peningkatan akuntabilitas dan keberlanjutan BUMDes. Maka 4 hal ini yang nanti kita akan lakukan. Dan dalam hari ini, kita akan sampaikan 4 hal ini dalam edisi perdana konten Mamar hari ini. Ke depan kita akan lanjutkan, ke depan kita akan bedah satu persatu, kita akan sampaikan kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk revitalisasi BUMDes. Itu saja rekan-rekan, Bapak dan Ibu, para direktur, para pengelola BUMDes, para penasehat, pengawas yang bisa disampaikan di edisi perdana ini. Nanti kita akan lanjutkan di edisi berikutnya, kita akan kembali hadir untuk menyampaikan hal-hal yang lebih teknis terkait dengan revitalisasi BUMDes yang akan kita lakukan ke depan. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.